Shalom sobat pemenang yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan berjalan bersama dengan kita. Sobat pemenang, tahukah dalam Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan selalu memanggil orang, bukan menunggu orang itu sempurna, tapi adalah orang yang mau membuka hati, yang mau dibentuk, yang mau dipakainya, yang rela dipimpinnya. Karena Tuhan hanya bisa memakai orang-orang yang mau dengar terhadap firman-Nya. Misalnya seperti Yesus memakai seorang anak kecil untuk melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, mulai dari 5 roti dan 2 ikan. Tuhan memakai Musa yang tanda kutip gagal menurut manusia, tapi Musa mau mengikuti kehendak Tuhan. Ia mau merendahkan hati. Musa menyatakan kemuliaan Tuhan lewat tongkat itu. Nah, sobat pemenang, renungan pemenang kita hari ini, jangan menunggu sempurna untuk melangkah. Dasar renungan dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26. Inti renungan kita hari ini, pertumbuhan yang otentik selalu menuntut keseimbangan antara penyerapan nutrisi dan tindakan yang nyata. Karena kebenaran yang hanya dipahami tanpa diaplikasikan pada akhirnya akan menjadi stagnan dan mati. Kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa kita harus mencapai tingkat kesempurnaan atau pemahaman yang mutlak sebelum berani berkontribusi. Padahal proses menjadi dewasa justru dibentuk di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita saat melangkah melayani sesama. Menggunakan akal budi secara optimal berarti berani berinisiatif, berkreasi, dan mengambil tindakan sekecil apapun hari ini untuk kebaikan orang lain. Percaya bahwa kapasitas kita akan terus diperbesar seiring dengan ketaatan kita dalam mempraktekkan kebaikan. Nah, sobat pemenang, untuk memperdalam renungan kita hari ini ada 3 pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Pertanyaan yang pertama, alasan atau ketakutan apa yang paling sering membuat kita menunda untuk mengambil peran dalam melayani orang lain? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana kita dapat menggunakan keterampilan, hobi atau profesi kita saat ini sebagai bentuk pelayanan yang kreatif? Dan pertanyaan yang ketiga, langkah kecil apa yang berani kita mulai hari ini tanpa harus menunggu situasi menjadi ideal? Nah, sobat pemenang, mari kita responi renungan hari ini dengan rendah hati. Mari kita berdoa secara pribadi sesuai dengan renungan kita hari ini. Tuhan, ampuni aku jika sering memakai alasan ketidaksiapan untuk menunda berbuat baik. Berikan aku keberanian untuk melangkah mengasihi sesamaku dengan akal budi dan kekuatan kreativitas yang telah Engkau karuniakan. Ajar aku untuk tidak menunggu sempurna, tetapi justru belajar bertumbuh melalui setiap tindakan pelayananku. Kemudian kita berdoa syafaat. Tuhan, kami berdoa bagi generasi muda dan anak-anak agar mereka memiliki inisiatif serta kreativitas dalam menebarkan kebaikan. Berikan hikmat kepada para orang tua dan pendidik agar mampu memfasilitasi minat dan bakat mereka sehingga akal budi generasi penerus ini dapat dipakai untuk menghadirkan keadilan dan kedamaian di bumi ini. Kemudian mari kita berdoa 5 to 1 action everyday kita hari ini sebagai respon kita, kasih kita kepada Tuhan yang telah memerintahkan kita untuk menuntaskan amanat agung. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu di mana Kau telah menebus kami, menyelamatkan kami. Dan biarlah berita Injil ini, berita sukacita ini kami beritakan kepada sesama kami 5 menit terhadap seseorang yang kami jumpai hari ini ya Tuhan. Mampukan kami dengan Roh yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sobat pemenang, kreatif, inovatif, inisiatif di tengah-tengah dunia yang sulit ini, di mana kita harus tetap memberitakan Injil, kita harus tetap melayani menjadi berkat, itu merupakan syarat mutlak untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.